Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ibu Nina semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan Bu Nina dalam materi pendidikan kewarganegaraan. Di pertemuan kali ini kita belajar mengenai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajarannya agar anak-anak Ibu Nina semuanya dapat memahami makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Baik, kita lihat berikutnya ya anak Ibu. Kita pahami dan kita ketahui bahwa bangsa Indonesia itu memiliki berbagai macam suku bangsa dan juga budaya. Di mana ada budaya untuk suku Aceh, suku Padang, suku Batak, suku Jawa, suku Karo, dan masih banyak lagi suku-suku yang ada di Indonesia. Dan perbedaan tersebut tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Sehingga bangsa Indonesia bersyukur atas keberagaman yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Di minggu yang lalu kita juga sudah membaca mengenai teks tentang kekayaan Indonesia, di mana Indonesia itu dianugerahi perairan yang sangat luas dan pemandangan pegunungan yang sangat indah. Keindahan yang laut juga dapat menjadi tempat wisata yang sangat menarik dan menjadi mata pencaharian untuk daerah tersebut. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus bersyukur dengan kekayaan Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, Nak. Contohnya, ketika anak-anak Ibu berada di sekolah. Contohnya yang pertama apa? Yaitu anak-anak Ibu dapat bermain dengan semua teman meskipun anak-anak Ibu berbeda suku, agama, dan juga budaya. Ibu kasih contoh misalnya si Edo, dia suku Ambon. Sedangkan si Udin suku Jawa. Tetapi mereka tetap bermain tanpa membeda-bedakan suku dan juga agamanya. Dan yang kedua contohnya itu yaitu membantu teman yang kesulitan tanpa membeda-bedakannya. Iya, jadi jika ada teman yang mengalami kesulitan, walaupun kita berbeda agama dan suku, tetap harus dibantu ya, Nak. Dan untuk contoh yang ketiga, ini dapat memberikan kebebasan beragama kepada teman yang lain yang sedang beribadah. Ya, seperti yang Ibu Ina contohkan, Edo beragama Kristen dan juga Udin beragama Islam. Ini harus saling menghormati dan toleransi dalam menjalankan ibadah agamanya masing-masing. Kita lihat berikutnya. Kekayaan Indonesia ini juga banyak ya, Nak ya. Yang pertama, negara Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana setiap pulau ini dihuni oleh beragam suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki budayanya masing-masing, sehingga menciptakan keberagaman budaya di Indonesia. Keragaman wilayah tempat tinggal, ini seperti di pulau, ini juga membuat beragam pula kebiasaan masyarakatnya. Hal ini menyebabkan beragam juga rumah adat yang ada di Indonesia. Hal ini juga yang menyebabkan beragam pakaian adat di Indonesia. Perbedaan ini membuat Indonesia menjadi semakin kaya. Walaupun berbeda-beda kebiasaan, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun dan damai. Dan yang terakhir, keberagaman budaya Indonesia menjadi aset negara dan menjadi kekayaan Indonesia. Adapun beberapa cara untuk menghargai perbedaan itu, yang pertama, menghormati perbedaan orang lain. Walaupun kita berbeda suku, agama, dan budaya, kita harus menghormati dan mentoleransi adanya perbedaan. Yang kedua, tidak menjelek-jelekkan agama, suku, dan budaya yang berbeda.
Ya, tidak boleh menjelek-jelekkan ya nak ya. Dan tidak boleh saling mencaci agama atau suku budaya yang lain. Dan yang ketiga, yaitu tidak memaksakan kehendak orang lain. Nah, baik itu berarti ada 3 cara untuk menghargai perbedaan yang ada. Yang pertama, Bu Ina ulangi, menghormati perbedaan orang lain. Yang kedua, tidak menjelek-jelekkan agama, suku, dan budaya yang berbeda. Dan yang ketiga, tidak memaksakan kehendak orang lain. Bagaimana nak? Mudah-mudahan bisa dipahami ya nak ya. Baik, dan tugas PKN-nya kali ini yaitu anak-anak ibu menuliskannya di buku tulis ya. Di buku tulis kalian PKN, kalian tulis ada 5 soal. Berilah tanda centang atau checklist untuk sikap menghargai perbedaan. Tadi sudah Bu Ina kasih contohnya, ada beberapa contoh untuk sikap menghargai perbedaan itu bagaimana ya. Jadi ini kalian lakukan, kira-kira apa yang Bu Ina sampaikan termasuk sikap menghargai atau tidak. Yang pertama soalnya yaitu menghargai teman yang tidak menyukai makanan tradisional. Yang kedua, belajar dengan tekun. Yang ketiga, bermain dengan semua teman tanpa membeda-bedakan suku. Yang keempat, selalu berpamitan kepada orang tua saat akan pergi bermain. Dan yang kelima, menjaga ketertiban saat melewati rumah ibadah agama lain. Ya, dari 5 soal tersebut mana yang mencontohkan sikap menghargai perbedaan? Baik anak ibu, hasilnya nanti kalian fotokan lalu dikirim ke WA wali kelas kalian masing-masing ya. Baik, semoga untuk materi kali ini anak-anak ibu dapat memahaminya. Mohon maaf apabila ada salah kata nak. Cukup sekian materinya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.